Janji Putin untuk Indonesia siap bankingi sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Teropong Nusantara. ICC atau International Kimia Code masih terus berupaya untuk mendesak Indonesia dan ASEAN untuk mengikuti perintah atau arahan untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. Menyusul hal ini, rekan-rekan semua Presiden Joko Widodo secara tegas telah menolak untuk mengikuti atau terlibat. Ia dengan peluming surat penangkapan Presiden Rusia, bahkan ternyata Presiden Joko Widodo sendiri menolak untuk bergabung dengan keanggotaan ICC. Walaupun menekan semua negara-negara ASEAN seperti Singapura telah meminta Presiden Joko Widodo selaku sebagai ketua ASEAN untuk mengikuti arahan atau perintah dari ICC. Hal ini telah ditayangkan di salah satu artikel di CNN yang berjudul ICC perintahkan tangkap Putin, apakah RI termasuk negara anggota dalam artikel ini. Pengadilan Kriminal Internasional ICC belakangan menjadi sorotan setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia, namun banyak sekali anggota ICC seperti Hungaria yang enggak menangkap Putin meski surat perintah ini telah dirilis. Hungaria berpendapat bahwa menangkap Putin tak ada dasar hukumnya di negara mereka. Pada Hungaria telah menandatangani dengan meratifikasi Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC terdiri dari 123 negara anggota. Belasan negara telah menandatangani traktat tersebut, namun badan legislatif mereka tidak pernah meratifikasinya. Sementara sekitar 40 negara sama sekali tidak menandatangani Statuta Roma. Statuta Roma salah satunya adalah Indonesia. Terlepas dari itu, apakah Indonesia termasuk anggota ICC? Dalam artikel ini menjelaskan, Indonesia bukan termasuk anggota ICC berdasarkan laman resmi ICC. Hanya ada 19 negara Asia Pasifik yang menjadi anggota ICC dan tidak termasuk Indonesia. Negara-negara ini yakni Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, dulu Korea Selatan, semua Palestina, Timor Leste, dan Vanuatu. Kamboja bahkan jadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam keanggotaan ICC. Meski begitu, pada 2008 Indonesia sempat menyiapkan naskah endemik terkait rancangan Undang-Undang RUU ratifikasi Statuta Roma. Hal ini disampaikan pakar hukum pidana Kristuti Harisnowo pada 6 Agustus 2008. Dalam laman Kementerian Sekretaris Negara RI, meski dengan telah disiapkan naskah kimia akademik tersebut, proses ratifikasi struktur Roma bisa segera dilakukan dengan mengajukan RUU dari pemerintah kepada DPR. Namun nyatanya hingga kini RUU itu belum juga diratifikasi oleh DPR lebih lanjut. Para pakar hukum internasional memberikan pendapatnya dan menilai RI kenapa belum meratifikasi instalasi Roma lantaran Indonesia tidak rela apabila seseorang yang disebut sebagai pahlawan menurut RI dianggap pecundang di negara lain. Kita masih mengatakan bahwa kita belum mau mengikuti studi Roma, kata Hikmanto saat menyampaikan keterangan ahli dalam uji material Undang-Undang Pengadilan HAM. Seperti dikutip di halaman Mahkamah Konstitusi RI Selasa pada 14 Maret, dalam kesempatan itu, Hikmanto juga mengatakan jika gara-gara Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat, maka mereka bisa dihukum berdasarkan yurisdiksi RI. Namun jika pelanggaran itu dilakukan warga negara asing, maka Indonesia tak bisa ikut campur karena tak punya yurisdiksi. Yuridisasi. Sebagai ahli saya mengatakan tidak perlu untuk dibawa warga negara asing. Ini diadili di pengadilan Indonesia. Kalaupun ada yang membutuhkan, silakan mereka minta ekstradisi dari pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia tentu dengan senang hati harusnya mau mengirimkan yang bersangkutan. Ujar Hikmanto. Pekan lalu ICC sendiri membentuk perhatian publik usai merilis surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Komisaris Hak untuk Anak. Di Presiden Rusia Maria Lovbelova, mereka dituduh melakukan kegiatan perang dengan mendeportasi dan memindahkan secara paksa anak-anak Ukraina ke Rusia. Alasannya kenapa Indonesia sampai saat ini belum mau menjadi salah satu anggota ICC, lantaran jika kita menjadi
anggota ICC saat ada warga negara Indonesia yang dituduh melakukan HAM, pengadilannya itu akan diselesaikan di Den Haag. Belum daya di markas bukan di Indonesia, dan tentu hal ini rekan menjadi polemik di mana tentu Indonesia juga pernah melakukan pengiriman mata-mata intelijen ke berbagai negara. Dan hal ini jika misalnya diketahui yang bersangkutan pun bisa dibawa ke Den Haag untuk diadili terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, tentu hal ini pun akan menjadi masalah karena bagi Indonesia, misalnya dia dianggap sebagai pahlawan, tapi bagi dunia mungkin ini adalah sebuah pelanggaran.